Oke, welcome back to my channel kawan-kawan seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan diskusi ringan dan mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan bagi kawan-kawan kita yang masih baru, yang baru saja masih mencoba-coba untuk jualan di Shopee. Apabila saya masih pemula, toko Shopee saya masih sepi dan tidak ada yang beli, apa yang harus saya lakukan dan apa saja ya tips agar toko di Shopee Anda bisa mendapatkan penghasilan pertama. Jangan kemana-mana tentunya setelah yang satu ini. Kawan-kawan, kali ini kita nggak akan bahas masalah teknis ataupun hal-hal yang sifatnya untuk level intermediate ya. Tidak seperti biasanya, kali ini saya mau sedikit berbagi dengan kawan-kawan kita yang mungkin saja saat ini masih pemula. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah subscribe, mungkin tiba-tiba konten video yang saya upload di podcast YouTube saya ini kok lebih ke arah pemula ya. Karena kalau kita coba lihat di YouTube itu kan cukup global ya, jadi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat, semua orang bisa berdiskusi. Dan saya lihat masih banyak kawan-kawan kita yang pemula yang masih mungkin terasa sedikit bingung ya dengan podcast di YouTube channel saya. Apalagi dia juga belum memberikan keputusan untuk membeli buku saya, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa buku ini tidak membahas masalah hal basic, tidak membahas hal-hal yang sifatnya sangat memula sekali, karena konten di dalam buku ini langsung meloncat. Goalnya adalah untuk digunakan untuk scaling. Jadi paling nggak teman-teman sudah terbiasa jualan di Shopee, sudah punya penghasilan pertama, sudah menghasilkan, paling tidak sudah memiliki karyawan, tapi pengen scaling. Nah itu bisa menggunakan semua konten yang ada di buku. Cuman kali ini saya akan sedikit berbagi ya. Jadi teman-teman mungkin yang masih pemula, yang belum subscribe di YouTube channel saya, silakan subscribe, karena setiap saya mengupload video podcast, paling tidak Anda bisa mengikuti setiap konten-konten yang saya bagikan. Dan paling tidak ini adalah media pertama Anda untuk bisa mempelajari agar Anda bisa survive untuk belajar di Shopee. Tapi paling tidak yang bisa saya sarankan di sini adalah Anda adalah seller yang benar-benar fokus dan niat untuk bisnis, bukan yang sekedar ikut-ikutan. Karena kalau yang sekedar ikut-ikutan tanpa optimasi, tanpa terjadinya penjualan, sebenarnya nggak masalah, karena Anda kan iseng. Jadi kalau nggak ada yang beli ya nggak masalah. Kalau ada yang beli syukur gitu lah. Tapi kalau Anda posisinya bisnis, tidak semudah itu ya. Jadi Anda harus punya penghasilan setiap hari. Setiap hari Anda harus memiliki penjualan yang bagus. Setiap hari Anda harus memiliki profit dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda iseng-iseng ya masalah sih, itu kembali ke Anda. Ini saya akan berbagi sedikit ilustrasi kawan-kawan bagi yang teman-teman masih pemula. Jadi dimanapun Anda berjualan, baik offline maupun online, semua penjualan itu terjadi diawali dari sebuah traffic, baik offline maupun online, semuanya sama. Jadi kalau Anda jualan offline, Anda nggak ada traffic, meskipun Anda jualan di swalayan, katakan seperti itu, swalayannya sepi, nggak ada yang liwat, trafficnya hanya kecil, otomatis proses penjualan Anda juga akan linear. Yang lewat cuma 10 orang, ada 1 orang yang beli, udah syukur. Kalau ada yang lewat 100 atau 1000, ya paling nggak ada yang beli 30-40 per hari, ya itu bisa memungkinkan. Jadi semuanya itu diawali dari sebuah traffic. Pada dasarnya ini akan menjadi clue paling penting buat teman-teman yang masih pemula. Kalau Shopee Store Anda itu nggak pernah ada traffic yang masuk, nggak pernah ada orang-orang yang melihat produk Anda, tidak melihat penawaran Anda, ya pasti nggak akan ada terjadi penjualan. Nah intinya adalah baik online maupun offline Anda harus mengalirkan hal itu. Bedanya kalau jualan offline Anda bisa secara natural, ada traffic natural yang lewat kemudian terjadi konversi. Nah kalau di penjualan itu bisa juga terjadi trafficnya natural, kemudian ada yang masuk kemudian melakukan pembelian. Tapi tidak semua penjual online itu bisa merasakan hal itu. Pertama kali yang mereka lakukan adalah menawarkan kepada orang-orang yang tepat, mengalirkan traffic sebanyak mungkin ke Shopee Store mereka masing-masing dan menanti terjadinya konversi. Itu yang paling penting. Jadi produk Anda atau toko Anda itu harus dialiri traffic ya dari calon customer.
Nah, aliran traffic di Shopee Store Anda itu bisa dimulai dari iklan yang pertama. Ini yang paling proven menurut saya, nanti kita bahas di belakang. Kemudian Anda harus bisa mengalirkan traffic dari sosial media, kalau memang Anda memiliki sosial media. Paling tidak sosial media Anda atau teman-teman Anda tuh related dengan produk yang Anda jual, itu akan jauh lebih cepat. Kemudian alirkan traffic dari database yang Anda punya. Misal Anda punya database di WhatsApp, di Line, di BlackBerry Messenger, atau di mana pun, Anda alirkan traffic itu untuk menjaring orang-orang agar bisa melakukan pembelian di Shopee Store Anda. Nah, kalau Anda tidak punya itu semua, ya nggak perlu jualan, karena posisinya jualan itu pasti harus mengalirkan traffic, harus mengalirkan sebuah awareness kepada orang lain hingga orang itu percaya kepada Anda dan melakukan pembelian. Dan saran saya, upload produk saja itu tidak akan menghasilkan konversi kalau menurut saya. Saya punya puluhan Shopee Store dummy ya. Saya coba masukkan semua produk, 1000 produk, 300 produk, 500 produk, juga sepi-sepi saja. Adapun juga hasilnya juga nggak memuaskan. Jadi semuanya lebih baik Anda punya 1 atau 2 produk, tapi produk itu benar-benar Anda jaga, Anda benar-benar tahu segmen marketnya, Anda memang tahu bagaimana cara handling dan cara menjualnya. Produk itu memang benar-benar diminati, produk itu benar-benar problem solving. Itu akan jauh lebih baik daripada Anda upload produk ribuan tapi nggak ada yang laku. Apalagi sekarang kalau Anda nggak aktif juga, produk Anda tidak akan ditampilkan di Shopee, juga akan percuma gitu loh. Lebih baik Anda produknya tuh tepat aja. Kalau memang masih pemula ya 20-30 produk cukup. Yang penting semua produknya diminati banyak orang, terus kemudian Anda bisa menjual dengan lebih baik, segmentasi marketnya Anda paham, itu lebih baik daripada ribuan cuma ikut-ikutan spray and pray. Sekarang kan musim ya, orang-orang di forum itu kan modelnya kayak gitu ya. Di scraping ribuan produk dari supplier, habis itu upload, setelah ada penjualan ternyata suppliernya nggak stok atau stoknya habis, juga percuma gitu. Lebih baik Anda optimal aja, sedikit tapi optimal, itu yang paling penting, karena Anda masih trial, masih pemula gitu kan, masih awal-awal, nggak masalah, jalani saja semua proses. Nah, ini yang paling penting. Ini meskipun dulunya saya awal-awal pakai Shopee itu bisa dibilang saya juga pemula. Sebulan atau 1 minggu pertama itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengalirkan traffic terbanyak dan paling tidak bisa stabil ya untuk melihat semua produk saya. Jalan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah pasang iklan. Karena saya punya mindset adalah gunakan uang untuk menghasilkan uang. Jadi kalau teman-teman memang masih pemula itu pengennya semuanya serba gratis. Dan ketika Anda coba itu semuanya serba gratis, ternyata nggak ada impactnya, nggak ada penjualannya, apa yang Anda akan rasakan? Ya, dompet Anda juga gratis, nggak ada isinya. Nah, kalau seperti itu juga percuma. Lebih baik sih kalau saya sih gunakan uang deh untuk menghasilkan uang. Spending uang sedikit, tapi Anda bisa menghasilkan profit yang bagus, Anda bisa mempercepat penjualan dan lain-lain, itu lebih baik. Nah, di sini memang fasenya cukup panjang, bagaimana Anda bisa merancang sebuah iklan yang bagus, bagaimana Anda menempatkan posisi iklan yang terbaik, bagaimana Anda mengetahui segmentasi market yang baik. Ini sudah ada di video-video podcast saya, sudah saya cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman gak usah bingung, jadi bisa ikuti deskripsi link yang ada di video ini ya. Ada beberapa yang harus Anda pelajari, jadi ini fasenya cukup panjang. Dan paling tidak Anda memang pembelajar ya di sini ya. Kalau sudah tahu Anda pemula tuh harusnya tuh Anda pembelajar. Intinya adalah Anda harus rutin belajar, harus menambah knowledge, pengetahuan dan lain-lain. Bukan baper, terus kemudian males, terus kemudian menyalahkan banyak pihak. Oh, Shopee itu begini, oh ini tuh begini, oh itu begini. Tidak seperti itu. Jadi lebih baik Anda belajar lebih banyak, tambah knowledge lebih banyak, tambah channel dan partner lebih banyak. Itu yang harus dilakukan di awal-awal. Kemudian ini, tidak paham produknya dan marketnya. Karena kebiasaan scraping, lihat supplier mana, lihat produk mana sih yang paling laku, terus kemudian diambil, coba dijual dan lain-lain. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman kalau Anda ambil produk yang trending, otomatis kompetisi Anda juga akan padat. Anda akan bertempur dengan kompetitor atau seller-seller yang sudah expert, yang mereka sudah memiliki modal lebih besar, mereka sudah memiliki rating lebih banyak, mereka lebih
dipercaya oleh banyak orang, sudah menjadi toko yang sangat trusted di Shopee, katakan seperti itu. Lebih baik Anda paham sekali produk yang Anda jual dan marketnya. Itu lebih enak. Kalau misal Anda memang hobi, katakan otomotif, ya bisa saja jual produk-produk otomotif di mana Anda paham marketnya, Anda paham produknya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, Anda juga bisa menjawab. Daripada Anda nggak ngerti produknya, sebar aja, pasang aja, asal jualan aja. Nah, nanti ada dampak sisi yang dimana Anda terasa kayak beban. Nah, kalau sifatnya Anda hobi, Anda memang paham produknya, itu akan lebih enak, lebih ngalir gitu loh. Kemudian tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi biasanya kebanyakan nih seller-seller itu, ini caranya ini gimana ya? Caranya ini gimana? Caranya narik uang gimana? Caranya pasang iklan gimana? Caranya upload produk gimana? Padahal itu semua sudah ada, tapi malas untuk cari tahu dan malas untuk belajar. Itulah kesalahan-kesalahan, menurut saya sih kesalahan yang sangat fatal. Jadi kalau Anda memang tidak pernah jualan online, belajar jualan online. Anda tidak pernah pasang iklan di Shopee, belajar caranya pasang iklan di Shopee. Anda tidak tahu caranya ambil uang atau tarik uang ke rekening Anda, cari tutorialnya. Cari tahu bagaimana teknisnya, bagaimana caranya mencari supplier, belajar kepada orang-orang yang sudah pernah. Nah, kalau memang Anda tipenya pembelajar, Anda sering mencari tahu, itu nanti permasalahan-permasalahan Anda akan perlahan-lahan akan terselesaikan satu demi satu. Karena ketika Anda jualan di Shopee, ketika Anda bisnis, semua masalah itu akan menjadi beban kepada Anda. Satu persatu masalah akan muncul, tapi satu persatu harus Anda selesaikan juga. Nah, kalau Anda males belajar, cari tahunya males, terutama ini ya, malas membaca gitu ya. Sudah ada manualnya di Shopee, sudah dituliskan aturannya, sudah detail, tapi malas baca. Biasanya kayak gitu. Ini mungkin 9 dari 10 bisa jadi, atau 7 dari 10 seller Shopee pemula itu biasanya malas baca biasanya. Terus kemudian ini play victim ya, punya alasan gaptek. Itu menurut saya sih alasan sih. Saya rasa semua orang bisa membaca deh. Kalau sudah bisa membaca, gaptek itu bisa dihilangkan perlahan-lahan. Jadi jangan jadikan alasan saya nggak bisa ini gara-gara saya gaptek. Nggak bisa seperti itu. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian lupa bahwa marketing adalah aktivitas. Jadi menawarkan produk, merancang sebuah produk, merangkum sebuah produk, membuat kemasan dari sebuah penawaran, itu semuanya adalah proses marketing dan itu adalah aktivitas. Biasanya anak-anak pemula itu marketing itu berdoa dan pasrah gitu ya. Bukan, marketing itu adalah ikhtiar. Jadi bukan hanya sekedar doa ya. Doa itu perlu. Jadi jangan sekedar upload produk kemudian doa. Nggak masalah, berdoa itu perlu. Memang itu komponen utama. Tapi ada komponen pendukungnya adalah marketing. Marketing itu sebagai ikhtiar Anda untuk mencari rezeki. Nah, marketing ini adalah salah satunya. Jadi marketing itu adalah aktivitas. Jadi kebanyakan orang itu saya tanya, kenapa Anda nggak menawarkan ini? Saya capek, males. Habis itu saya nawarin ke banyak orang, nggak ada yang mau. Saya pasang iklan, nggak jalan-jalan melulu dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ya mau bagaimana? Bagaimana Anda bisa jualan tiap hari? Bagaimana produk Anda terjual tiap hari kalau Anda punya skill set yang kayak gini? Gak bisa, Anda harus hapus skill set yang seperti itu. Kemudian kalau Anda sudah punya pengetahuan, sudah mulai tahu, sudah punya pengetahuan lebih daripada yang dahulu, saya sarankan stay humble, stay learn. Jadi Anda nggak usah sombong, tapi teruslah belajar. Jadi jangan sekali-sekali ini ya sering menghina. Misal nih ada orang yang share pengalaman mereka di Shopee gitu ya. Omsetnya 100 juta sebulan, terus Anda nyinyir, Anda menghina. Nggak perlu kayak gitu. Itu aktivitas yang menghabiskan energi. Jadi stay humble aja dan belajar kepada orang-orang yang sudah sukses atau orang-orang yang mungkin memiliki operasional lebih baik, memiliki efektivitas yang jauh lebih baik dalam mengelola bisnis. Itu lebih baik daripada Anda nyinyir, terus kemudian menghina, terus kemudian mengkritisi dengan kata-kata yang kotor. Itu saya lihat netizen terutama mereka itu masih pemula kadang-kadang. Kalau mereka yang udah expert, memang ada juga mereka juga keras dalam
berargumen dan memberikan komentar gitu ya. Nggak perlu hal-hal semacam itu, karena itu buang-buang energi positif Anda itu malah terhapus gitu loh. Saya sendiri juga tidak bisa mengatakan saya sudah expert gitu ya, enggak. Saya sendiri juga kadang-kadang masih belajar kepada teman-teman, kepada banyak grup, kepada komunitas-komunitas dan lain-lain. Saya sendiri juga masih belajar. Jangan bersikap sombong kalau Anda sudah mengerti sesuatu. Dan ini tips buat teman-teman semuanya. Pemula itu kondisi sementara. Jadi tidak selama-lamanya. Tidak seperti, saya mohon maaf ya kalau kata-kata saya mungkin agak terlalu vulgar, seperti cacat fisik. Mungkin cacat fisik ya mungkin ada yang bisa dikembalikan, mungkin ada yang tidak bisa. Jadi itu bukan kondisi yang terus-menerus. Pemula itu adalah kondisi sementara. Pemula itu hanya masalah waktu. Hanya founder sendiri yang bisa mengubah kondisi tersebut. Jadi kalau Anda saat ini masih pemula, kapan Anda bisa expert, kapan Anda bisa naik level, kapan yang saat ini jualannya belum laku bisa 10 juta sebulan, bisa 100 juta sebulan. Masalah waktu itu adalah Anda sendiri yang mengubahnya, bukan orang lain, bukan saya, bukan orang-orang yang lain. Itu kembali kepada diri Anda sendiri. Semakin cepat Anda belajar, semakin cepat profit Anda naik, yaitu adalah capability Anda. Kalau memang semua itu belum tercapai kepada Anda, memang saatnya Anda masih terus belajar. Memang saatnya Anda harus terus-menerus untuk mencari pengetahuan kepada seller yang sudah existing, bagaimana mereka bisa menjual lebih cepat, lebih untung, dan lebih banyak daripada kompetisi yang lain. Bagaimana Anda men-tackling bisnis, bagaimana Anda mengelola bisnis Anda, bagaimana Anda mengelola permodalan, itu semuanya kembali kepada Anda. Karena suksesnya bisnis itu dimulai dari founder. Mungkin cukup sekian kawan-kawan video podcast yang bisa saya bagi. Apabila menurut Anda video podcast saya ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupload video, Anda bisa mengikuti notifikasi saya real time melalui smartphone Anda. Oke, cukup sekian dan see you guys.